Cinta yang tumbuh di tengah hiruk-pikuk panggung politik dan panggung seni, direstui netizen dan para penggemar Niken Salindri. Hubungan antara pesinden muda penuh pesona dan bupati muda penuh karisma ini menjadi sorotan, membuat jagat maya riuh dengan doa, restu, dan harapan akan kisah cinta yang abadi. Sore itu langit Tuban tampak cerah, dan suasana alun-alun kota bergemuruh oleh denting gamelan dan tepuk tangan penonton yang memadati panggung rakyat. Dalam balutan kebaya ungu muda dan sanggul klasik, Niken Salindri melangkah anggun ke tengah panggung, membawa pesona khas pesinden muda yang telah merebut hati ribuan penggemar. Sorot lampu menyorot wajahnya yang bersinar, bibirnya yang mereka dalam tembang Jawa yang syahdu, dan gerak tubuhnya yang luas memukau. Tapi bukan hanya warga Tuban yang terhipnotis, di barisan tamu kehormatan, sorot mata seorang pria tak lepas dari Niken, Bupati Muda Tuban, Mas Lindra. Mas Lindra yang selama ini dikenal tegas, kaku, dan penuh wibawa, tampak berbeda sore itu. Jas dinasnya rapi, namun pandangannya lembut, matanya tak pernah berpaling dari panggung tempat Niken menyanyikan tembang, Lir-Ilir, dengan sepenuh jiwa. Kamera-kamera media lokal tak sengaja menangkap momen saat Mas Lindra tersenyum kecil, bahkan sedikit menunduk ketika Niken melantunkan bait lirik tentang keikhlasan dan cinta tanah air. Netizen yang melihat cuplikan video itu diunggah ulang oleh beberapa akun gosip budaya langsung meledak. Fix, itu tatapan orang jatuh cinta. Komentar netizen. Di belakang layar, para panitia acara mulai saling berbisik. Mereka menyadari sorotan Mas Lindra yang tak biasa. Baru kali ini Pak Bupati sampai berdiri pas Niken nyanyi, ujar seorang ibu panitia sambil tersenyum geli. Bahkan ajudan pribadi Mas Lindra, yang biasa berdiri kaku di belakang, terlihat tersenyum simpul seolah mengetahui sesuatu yang belum diketahui orang banyak. Sementara itu, Niken yang turun dari panggung membungkukkan badan penuh takzim ke arah deretan tamu kehormatan, dan ketika pandangannya bertemu dengan Mas Lindra, ada sekejap hening yang terasa lebih nyaring dari ribuan tepuk tangan. Seketika, akun media sosial Niken dibanjiri notifikasi. Video penampilannya viral dalam waktu kurang dari 1 jam. Namun yang membuat heboh adalah frame-frame close-up ekspresi Mas Lindra saat menonton. Ada netizen yang sampai membuat meme, membandingkan sorot mata Mas Lindra saat melihat rapat DPRD dan saat melihat Niken, senyumnya hanya untuk dia. Banyak yang mulai membuat editan foto mereka berdampingan, menyebut mereka pasangan idaman pemimpin daerah dan seniman lokal. Sebuah tagar baru pun lahir, tagar Niken Lindra for Life. Di rumahnya yang sederhana, Niken membaca komentar-komentar netizen dengan hati campur aduk. Ia tahu posisinya sebagai pesinden muda yang masih belajar tak mudah jika dikaitkan dengan sosok penting seperti Mas Lindra. Tapi saat melihat video sorotan mata sang bupati, hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan aneh yang tak bisa ia tolak. Apalagi saat membaca komentar dari seorang penggemar yang menulis, kalau pemimpin jatuh cinta pada budaya dan seniman, itu tandanya negeri ini masih punya harapan. Sementara itu, Mas Lindra duduk di ruang kerjanya, memandangi layar ponselnya dengan diam. Sorotan kamera saat dirinya tersenyum pada Niken viral di mana-mana. Ia tahu sebagai pejabat publik, setiap gerak-geriknya diawasi. Namun anehnya, ia tidak terganggu. Justru ada rasa hangat saat melihat wajah Niken yang tersenyum malu-malu di video itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh jadwal dan rapat, Mas Lindra merasa ada sesuatu yang lebih indah dari kemenangan politik, cinta yang tumbuh dari suara tembang tradisi. Waktu berlalu, dan pembicaraan netizen makin mengarah pada satu pertanyaan besar, apakah ini hanya kekaguman seorang pejabat, atau benih cinta yang akan bersemi? Warganet Indonesia yang terkenal kritis justru kompak mendukung. Mereka mengatakan bahwa jika cinta ini tulus, maka seluruh rakyat Tuban akan memberi restu. Tidak sedikit yang menulis doa-doa tulus di kolom komentar, "Ya Allah, jika Niken dan Mas Lindra berjodoh, satukan mereka dalam kebaikan." Bab ini menjadi awal dari kisah yang bukan hanya tentang dua hati yang saling menatap, tapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa yang haus akan kabar bahagia, akhirnya menemukan harapan melalui cinta yang bersahaja di atas panggung budaya. Dan saat netizen menjadi saksi, cinta itu pun tak lagi bisa sembunyi dalam diam. Langit senja mengubah alun-alun Tuban menjadi lautan warna emas. Ratusan warga berkumpul menyambut acara Gema Budaya Nusantara yang dihelat oleh pemerintah daerah. Stand makanan berjajar rapi, anak-anak berlarian membawa balon, dan para penari daerah bersiap di belakang panggung. Di tengah kemeriahan itu,
Niken Salindri hadir sebagai bintang utama malam itu. Dengan riasan yang mempertegas kecantikannya yang alami, ia berjalan menuju panggung, melewati kerumunan warga yang berdesakan ingin menyapanya. Tapi tanpa ia sadari, sepasang mata dari jauh terus mengawasinya penuh takjub. Mas Lindra, sang bupati muda, berdiri di balkon utama pendopo Tuban, terpukau seperti pertama kali melihat cahaya. Untuk pertama kalinya, Niken naik panggung dengan perasaan gugup yang tak biasa. Bukan karena penonton yang ramai atau tembang yang sulit, melainkan karena pandangan matanya sempat bertemu dengan Mas Lindra sebelum tampil. Tatapan itu, meski hanya sejenak, terasa menghentikan waktu. Ia merasa dilihat bukan sebagai artis panggung atau simbol budaya, tetapi sebagai seorang wanita. Dan entah mengapa, rasa itu membuat hatinya bergetar. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil mikrofon, tapi ketika gamelan mulai mengalun, ia pun membiarkan dirinya tenggelam dalam tembang, seolah menyampaikan isi hatinya yang tak bisa terucap. Dari tempat duduknya, Mas Lindra menatap tak berkedip. Jantungnya berdetak cepat, lebih cepat daripada ketika ia sedang berpidato di depan DPRD. Niken terlihat begitu anggun di bawah cahaya lampu sorot. Suaranya yang mengalun lembut seolah menembus dada, menggoyahkan benteng-benteng logika yang selama ini membuatnya bersikap kaku. Ia tersenyum, bukan sebagai seorang pejabat, tetapi sebagai seorang pria yang jatuh hati pada pandangan pertama. Di sebelahnya, Kepala Dinas Kebudayaan membisiki sesuatu, namun Mas Lindra tidak mendengarnya, karena seluruh dunianya hanya ada pada suara dan wajah Niken malam itu. Seketika itu juga, suasana alun-alun berubah. Penonton seolah ikut merasakan ketegangan halus yang terjadi di antara dua insan yang tak mengucap sepatah kata pun, tapi saling berbicara lewat sorot mata. Beberapa warga yang memperhatikan gelagat itu mulai saling berbisik. "Lihat tuh Pak Bupati, matanya nggak lepas dari Mbak Niken," bisik seorang ibu sambil tersenyum geli. Tak butuh waktu lama, kamera-kamera ponsel warga mulai merekam dari berbagai sudut, membidik momen tak tertulis yang justru menjadi kenangan yang paling membekas di hati. Usai tampil, Niken turun dari panggung dan berjalan menuju belakang, namun langkahnya terhenti saat ia melihat Mas Lindra sedang turun dari pendopo menuju panggung. Hatinya panik, ia tak tahu harus menyapa atau pura-pura tak melihat. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Mas Lindra sudah lebih dulu mengangguk sopan sambil tersenyum. "Terima kasih atas penampilan indahnya," ucapnya lirih namun penuh makna. Niken hanya mampu membalas dengan senyum gugup dan tundukan kepala, tak berani lama-lama menatap wajah itu, karena ia tahu, kalau ia terlalu lama melihat, bisa-bisa jiwanya terhanyut. Peristiwa itu terekam jelas dalam video yang kemudian viral keesokan harinya. Adegan sederhana tapi menyentuh, seorang bupati yang turun dari tempat duduk terhormatnya hanya untuk memberi apresiasi langsung kepada seorang pesinden muda. Netizen kembali ramai. "Ini bukan cuma cinta pada budaya, tapi cinta pada sang penjaga budaya," tulis seorang warganet. Bahkan akun-akun besar ikut mengangkat video itu dengan narasi yang romantis. Komentar penuh dukungan membanjiri, menyebut pertemuan itu sebagai tanda-tanda langit bahwa cinta sejati sedang dimulai. Di balik layar, Niken duduk sendiri, menatap langit malam sambil memeluk selendangnya. Ia masih tak percaya dengan semua yang terjadi. Dunia seolah berubah dalam satu malam. Bukan karena ketenaran atau pujian, tapi karena hadirnya seseorang yang mungkin bisa memahami hatinya. Seorang pria yang tak hanya mengagumi suaranya, tapi menghargai dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Niken berdoa, bukan hanya untuk kelancaran karirnya, tetapi untuk seseorang yang baru saja mengetuk hatinya diam-diam. Sementara itu, Mas Lindra kembali ke pendoponya, tapi hatinya tertinggal di panggung alun-alun. Ia duduk termenung, membuka kembali video penampilan Niken lewat ponselnya, lalu menarik napas panjang. Dalam hati ia berkata, "Andai benar ini jalan takdir, maka biarlah rakyat tahu, aku jatuh cinta bukan pada pesona, tapi pada jiwa." Dan di luar sana, netizen Indonesia sudah bersiap menyaksikan kelanjutan kisah yang lebih dari sekadar viral. Ini kisah cinta yang dimulai dari panggung budaya dan menyentuh hingga ke relung kekuasaan. Malam telah larut ketika Mas Lindra masih duduk sendirian di beranda pendopo. Angin semilir meniupkan aroma bunga Kamboja dari taman belakang, namun pikirannya tak juga tenang. Bayangan wajah Niken Salindri terpatri kuat dalam benaknya, lembut, sederhana, dan bersahaja. Ia memutar ulang video penampilan Niken di alun-alun tadi sore. Setiap bait tembang, setiap gerakan halus tangan Niken, terasa menyentuh sisi terdalam hatinya.
Sebagai seorang pemimpin daerah, Mas Lindra terbiasa menghadapi tekanan politik, angka statistik, dan rapat-rapat kering tanpa emosi. Tapi kali ini, hatinya bergetar oleh hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika, cinta pertama yang datang di usia dewasa, seindah tembang Jawa yang lirih dan penuh makna. Ajudan pribadinya, Dimas, akhirnya memberanikan diri mendekat setelah beberapa jam hanya menunggu di pintu belakang. Ia tahu, sang bupati tidak sedang membaca dokumen seperti biasanya. "Pak, kalau capek lebih baik istirahat dulu, besok agenda padat," ucap Dimas pelan. Mas Lindra hanya mengangguk, namun pandangannya tetap tertuju ke layar ponsel. Dalam layar itu, berhenti di satu frame, wajah Niken yang tersenyum ketika menerima ucapan terima kasih darinya. Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuat hatinya hangat. "Kamu percaya cinta pada pandangan pertama, Mas Dimas?" tanyanya tiba-tiba. Dimas terdiam, lalu tertawa pelan. "Kalau itu datang dari Bapak, saya percaya sepenuhnya." Sejak malam itu, Mas Lindra mulai berubah. Senyum-senyum kecil yang dulu jarang terlihat kini kerap muncul, bahkan saat membaca laporan dinas. Para stafnya mulai heran, tetapi tak ada yang berani bertanya langsung. Hanya Dimas yang tahu, bahwa ada getaran hati yang kini mulai tumbuh di balik jas dan pin jabatan seorang bupati. Diam-diam, Mas Lindra mulai mencari tahu lebih banyak tentang Niken. Ia meminta Dimas mengumpulkan profil, riwayat pertunjukan, bahkan wawancara lama Niken di televisi lokal. Semakin ia membaca, semakin ia kagum, bukan hanya pada suara Niken, tapi pada dedikasinya menjaga warisan leluhur, meski usianya masih muda. Sementara itu, Niken sendiri sedang menjalani hari-hari yang tak biasa. Ia terus menerima undangan manggung dari berbagai daerah, namun yang membuatnya gelisah bukanlah jadwal yang padat, melainkan bayangan sosok Mas Lindra yang tiba-tiba hadir di mimpinya. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan berlatih tembang baru dan menyulam baju sinden, tapi setiap suara gamelan seolah memanggil kenangan pandangan mata mereka di panggung alun-alun. Hatinya kacau, tapi indah. Seperti bait-bait puisi yang tak selesai ditulis, namun selalu dirindukan. Isu tentang kedekatan mereka mulai menyebar luas. Media lokal mulai menulis artikel berjudul, "Pesona Pesinden dan Pesona Pemimpin, apakah ada jalinan cinta di antara mereka?" Walaupun belum ada konfirmasi resmi, warga Tuban dan netizen se-Indonesia sudah lebih dulu menetapkan hati, mereka mendukung penuh jika cinta ini benar-benar ada. "Pemimpin yang cinta budaya, pasti akan cinta rakyatnya," tulis seorang warga di kolom komentar. Dukungan demi dukungan itu semakin memperkuat keyakinan Mas Lindra bahwa perasaannya bukan sekadar angin lalu. Namun, di balik rasa yang mulai tumbuh itu, Mas Lindra dilanda kebimbangan. Sebagai bupati, ia sadar langkahnya selalu diawasi. Apakah wajar seorang pemimpin jatuh cinta pada seniman muda yang belum lama dikenal? Akankah rakyat menganggap ini penyalahgunaan kuasa? Atau sebaliknya, ini justru bentuk nyata pemimpin yang mencintai akar budaya daerahnya. Dalam keheningan malam, ia menulis di buku catatan pribadinya, "Jika cinta ini memang anugerah, maka aku harus memperjuangkannya dengan terhormat, bukan dengan sembunyi." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menjabat, Mas Lindra menundukkan kepala dalam doa yang panjang. Bukan doa untuk kelancaran proyek pembangunan, bukan pula untuk stabilitas politik. Tapi doa yang sederhana, agar hatinya dimantapkan jika memang Niken adalah takdir yang dikirimkan Tuhan kepadanya. Ia tahu, cinta yang benar akan menemukan jalannya, dan jika rakyat ikut merestui, maka tak ada lagi alasan untuk mundur. Dalam hening, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan mendekatinya, dengan cara yang paling mulia." Dan di balik jendela rumah sederhana di ujung desa, Niken pun memandangi langit malam yang sama, sambil memeluk selendang peninggalan ibunya. Hatinya bergetar, ia tak tahu apa yang sedang Tuhan siapkan, tapi ia yakin, ketika hati dan niat tulus bertemu, maka semesta akan bersaksi. Dan malam itu, dua hati yang bergetar dalam diam pun bersatu dalam harap, bahwa cinta mereka akan tumbuh bukan hanya di balik sorotan kamera, tapi di bawah ridha rakyat dan langit yang menjadi saksi. Di balik gemerlap lampu panggung dan tepuk tangan yang menggema setiap kali namanya dipanggil, Niken Salindri adalah sosok gadis desa yang sangat sederhana. Tak ada kemewahan dalam hidupnya selain kecintaan pada tembang dan warisan budaya leluhur. Di sela jadwal manggung yang semakin padat, ia tetap membantu ibunya di dapur, menyapu halaman rumah, dan sesekali menimba air dari sumur tua di belakang rumah.
Itulah dunia Niken yang sesungguhnya, dunia yang tak banyak diketahui publik. Namun kini, dunia itu mulai terguncang oleh sorotan publik yang tak pernah ia minta, terutama sejak dirinya dikaitkan dengan nama besar Mas Lindra, Bupati Tuban yang dikenal karismatik dan tegas. Meski banyak yang memuji kedekatan mereka, ada pula suara-suara sinis yang mulai muncul. Sebagian menuduh Niken hanya ingin mencari popularitas atau mempermainkan hati sang pejabat. Tapi Niken memilih diam. Ia lebih memilih membuktikan lewat sikap dan karya, bahwa dirinya tetaplah Niken yang dulu, pesinden yang bersyukur diberi suara, bukan pencari panggung semata. Ia menolak banyak tawaran wawancara televisi nasional, menolak undangan gosip talk show, dan tetap tampil hanya di pentas yang menjunjung budaya. Saya bukan selebriti, ujarnya pada satu wawancara lokal, saya penjaga tembang. Jawa, di balik layar, banyak yang menyaksikan betapa tulusnya hati gadis ini. Ia selalu datang lebih awal ke tempat pertunjukan, menyapa semua kru, mencium tangan sesepuh karawitan, dan tak pernah minta perlakuan khusus. Setiap kali selesai tampil, ia selalu berterima kasih kepada semua yang terlibat, lalu duduk menyendiri sambil menuliskan puisi-puisi di buku kecil bersampul coklat. Salah satu puisi yang tertinggal di ruang ganti sempat dibaca oleh panitia, dan membuat mereka diam membisu, jika cinta datang dari langit, biarkan ia mengalir ke bumi, tak perlu dikejar. Cukup dijaga dengan hati. Mas Lindra sendiri mulai semakin penasaran pada sisi-sisi tersembunyi Niken. Setelah video viral penampilan di alun-alun, ia mengirim staf budayanya untuk lebih sering hadir di acara yang menampilkan Niken, bukan untuk memata-matai, tapi untuk memahami dunia gadis itu lebih dalam. Dalam laporan yang dikirim ke mejanya, tertulis bahwa Niken aktif mengajar tembang kepada anak-anak desa secara gratis setiap minggu. Ia bahkan pernah membatalkan jadwal manggung karena seorang muridnya sakit. Laporan itu membuat Mas Lindra terdiam lama. Hatinya terenyuh. Cinta yang ia rasakan pada gadis itu bukan lagi karena suara dan wajahnya, tapi karena jiwanya yang begitu murni. Salah satu malam, Mas Lindra memutuskan datang diam-diam ke sanggar tempat Niken mengajar. Ia duduk di pojok, memakai masker dan jaket lusuh agar tak dikenali. Dari kejauhan ia menyaksikan Niken dengan sabar membetulkan posisi duduk seorang anak kecil yang salah saat menyanyikan tembang Gambang Suling. Tak ada kamera, tak ada wartawan, tak ada sorotan. Hanya gadis sederhana dan suara lembutnya yang mengisi ruang itu dengan cinta yang tulus. Dan pada saat itulah, Mas Lindra tahu bahwa perasaannya bukan sekadar kagum, melainkan panggilan hati yang sesungguhnya. Tapi semakin dalam ia jatuh hati, semakin kuat pula keraguan yang mencekam dirinya. Apakah Niken akan bersedia menjadi bagian dari hidupnya yang penuh protokoler, tekanan politik, dan kehidupan yang tak lagi sederhana? Ia tak ingin merenggut dunia Niken yang damai dan bersahaja hanya karena statusnya sebagai bupati. Ia tahu, jika cinta ini sungguh-sungguh, maka ia harus datang bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai lelaki biasa yang menghormati dunia perempuan itu. Dunia yang begitu tenang dan jauh dari hiruk-pikuk. Di sisi lain, Niken juga mulai merasa jiwanya tak utuh jika sehari saja tak memikirkan Mas Lindra. Bukan karena pangkat atau kuasanya, tapi karena caranya menghargai dirinya. Ia masih teringat jelas tatapan teduh dan suara lirih Mas Lindra saat mengucapkan terima kasih usai pertunjukan. Dalam diamnya, Niken mulai menuliskan lagi bait-bait tembang yang ia buat sendiri. Tembang itu belum ia nyanyikan kepada siapapun. Tembang yang berbicara tentang harapan, tentang lelaki yang datang tanpa diduga, dan tentang cinta yang tumbuh tanpa kata. Dan malam itu, ketika rembulan menggantung sempurna di langit desa Tuban, dua jiwa yang berbeda dunia namun memiliki satu getaran hati yang sama mulai bersiap menuju titik temu. Bukan dengan gegap gempita atau pesta besar, tapi dengan doa-doa sunyi yang naik ke langit bersama detak jantung mereka. Karena cinta yang sejati tidak selalu lahir dari kemewahan, kadang justru tumbuh di balik layar, di tempat di mana kesederhanaan menjadi panggung utama, dan keikhlasan menjadi tepuk tangan yang paling meriah. Keesokan harinya, suasana media sosial Indonesia berubah drastis. Bukan karena kontroversi artis ibu kota atau skandal pejabat tinggi, melainkan karena satu unggahan sederhana, sebuah video berdurasi 40 detik yang menampilkan momen Mas Lindra menyaksikan Niken Salindri dari barisan depan saat sang pesinden muda melantunkan tembang klasik, Pangkur. Video itu direkam oleh penonton biasa, namun ekspresi Mas Lindra dalam frame itu terlalu jujur untuk diabaikan. Tatapan matanya teduh, senyumnya pelan namun dalam,
dan netizen pun menangkapnya sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar kagum pada pertunjukan seni. Dalam waktu kurang dari 2 jam, video tersebut telah dibagikan lebih dari 50.000 kali di berbagai platform. Kolom komentar dibanjiri ribuan warganet dari seluruh penjuru negeri. Itu bukan tatapan bupati ke seniman, itu tatapan laki-laki yang sedang jatuh cinta, tulis seorang akun. Tagar-tagar Niken Lindra langsung merajai trending topik. Bahkan, akun-akun resmi media besar ikut membagikan video tersebut dengan caption yang menyentuh, ketika budaya menjadi jembatan cinta. Dunia maya seolah-olah menjadi satu suara, mereka mendukung, mereka mendoakan. Di tengah badai viral ini, akun pribadi Niken dibanjiri notifikasi. Komentar datang bertubi-tubi. Ada yang mengedit foto dirinya berdampingan dengan Mas Lindra mengenakan busana pengantin adat Jawa, lengkap dengan caption, sudah pantas jadi pasangan pemimpin dan pengayom budaya. Ada pula yang membuat video kompilasi penampilan Niken diiringi musik romantis, lalu menutupnya dengan cuplikan senyum Mas Lindra. Warganet menyulap dunia digital menjadi galeri cinta dua insan yang belum mengucapkan satu pun kata cinta, namun telah membuat seluruh rakyat ikut merasa jatuh cinta. Sementara itu, di Pendopo Tuban, Mas Lindra duduk membisu di ruang kerjanya. Di tangannya tergenggam ponsel yang terus bergetar dengan notifikasi masuk. Ajudannya masuk dengan raut wajah ragu, membawa kertas laporan dari Dinas Kebudayaan, namun sebelum sempat berbicara, ia tersenyum canggung, "Maaf Pak, tapi semua pegawai hari ini membicarakan video itu." Mas Lindra hanya tertawa kecil, lalu menggeleng pelan. Dunia sekarang memang aneh, iya. Baru menatap sebentar, bisa dianggap cinta seumur hidup. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, mungkin memang cinta itu datang secepat itu, dan semua netizen hanya mempertegas kebenaran perasaannya. Tak berselang lama, muncul komentar dari tokoh budaya terkenal di Twitter, jika bupati muda mencintai pesinden dengan tulus, maka itu bukan hanya cinta, tapi simbol keberpihakan pemimpin pada budaya lokal. Komentar itu mendapat puluhan ribu suka dan dibagikan ulang oleh seniman-seniman besar. Gelombang dukungan terus membesar, kini bukan hanya dari kalangan warganet biasa, tapi dari budayawan, tokoh agama, bahkan tokoh nasional. Semua menyampaikan satu pesan, kalau cinta ini nyata, kami semua akan merestui. Di rumahnya yang sederhana, Niken membaca setiap komentar dengan campuran haru dan bingung. Ia tak pernah meminta semua ini. Ia hanya ingin menyanyi dan menjaga budaya. Tapi kini, dunia seolah-olah memaksanya menghadapi perasaan yang tak lagi bisa disangkal. Ia menggenggam buku puisinya erat-erat, lalu menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak hati yang berharap, dan ia khawatir jika harapan mereka ternyata lebih besar dari kenyataan yang mungkin bisa ia jalani. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku siap menjadi lebih dari sekadar pesinden? Namun di sela rasa bingung itu, terselip rasa hangat. Ia tak bisa berbohong pada dirinya sendiri, saat membaca doa-doa netizen yang menyebut namanya bersama Mas Lindra, hatinya berdebar lembut. Ya Allah, jika ini jalanku, maka tuntunlah aku. Jangan biarkan aku tersesat oleh pujian, tapi bimbing aku melalui cinta yang engkau ridhoi, ucapnya lirih malam itu. Suara azan maghrib dari musola kecil dekat rumahnya menjadi latar belakang tangis syukurnya yang tak bisa ia tahan. Malam itu, Indonesia tak hanya melihat kisah cinta dua nama yang belum resmi menyatu. Netizen telah menjelma menjadi saksi dan penyokong, mendoakan yang terbaik bagi Niken dan Mas Lindra. Mereka tak butuh klarifikasi atau sensasi. Mereka hanya ingin satu hal, cinta yang jujur, sederhana, dan membawa kebahagiaan sejati, seperti tembang yang mengalun tanpa dipaksa, dan seperti sorot mata yang berbicara lebih dari kata-kata. Pagi itu, Niken Salindri terdiam lama di beranda rumahnya, menatap lembaran surat yang baru saja diserahkan oleh seorang penggemar kecil. Surat itu ditulis tangan dengan huruf-huruf miring yang tidak rapi, namun setiap katanya seperti meresap ke dalam hati. "Mbak Niken, kalau memang Mas Bupati itu sayang sama Mbak, tolong jangan sakiti hatinya. Kami semua sudah sayang kalian berdua. Doa kami nyertai, meski kami tak pernah kenal dekat." Surat itu bukan datang dari selebritas atau tokoh penting, melainkan dari seorang gadis SMP bernama Laras dari Lamongan, penggemar berat Niken yang selalu menyaksikan setiap pertunjukan daringnya. Dan surat itu menjadi viral hanya dalam hitungan jam setelah Laras memotret salinan suratnya dan mengunggahnya ke media sosial. Netizen kembali meledak dalam gelombang haru. Ribuan komentar mengalir, bukan lagi dengan nada penasaran atau menggoda,
melainkan penuh harapan dan doa. Bahkan ada yang menambahkan puisi pada kolom komentar, jika cinta mereka adalah jalan, kami akan jadi pelita. Jika cinta mereka adalah kapal, kami siap jadi layar. Tidak sedikit yang menyuarakan bahwa cinta Mas Lindra dan Niken bukan sekadar asmara pribadi, melainkan simbol penyatuan kekuasaan dengan kebudayaan, kekuatan dengan kelembutan, dan pemerintah dengan rakyatnya. Surat dari Laras seolah memecah sekat antara penggemar dan tokoh publik, ia membuat semuanya menjadi manusia yang saling mendukung, tanpa batas. Mas Lindra membaca surat itu lewat unggahan seorang jurnalis budaya di Instagram. Ia tak menyangka, seorang anak kecil bisa menuliskan hal yang begitu dalam. Kalimat terakhir surat itu membuatnya merenung lama, jika nanti kalian menikah, undang kami ya, Mbak Niken dan Pak Lindra. Kami penggemar setia, bukan cuma penonton. Kalimat polos itu justru menusuk paling dalam, membuat Mas Lindra sadar bahwa jika cinta ini benar, ia punya tanggung jawab untuk menjaganya. Bukan hanya untuk dirinya dan Niken, tapi untuk semua hati yang telah ikut mendoakan. Di tengah kesibukannya, Mas Lindra meminta ajudan menghubungi keluarga Laras. Ia ingin bertemu langsung, sebagai bentuk rasa terima kasih. Kabar itu pun menyebar dan membuat netizen kembali heboh. Bupati yang datang mengunjungi penggemar karena tersentuh suratnya. Cerita itu langsung masuk ke berbagai media nasional. Namun lebih dari sensasi, yang dilihat orang adalah ketulusan seorang pemimpin yang tidak hanya menyentuh soal pembangunan, tetapi juga menyentuh hati rakyat dengan langkah nyata. Dalam diam, Mas Lindra terus menyiapkan dirinya, bukan untuk sekadar mendekati Niken, tapi untuk menjadi pria yang pantas dicintai oleh seseorang yang begitu dijunjung oleh rakyat. Sementara itu, Niken terisak membaca ulang surat Laras yang ia laminating dan tempelkan di kamar. Apa mungkin, Gusti, rasa ini bisa aku jaga tanpa menyakiti banyak pihak. Batinnya lirih, ia tahu, hidupnya tak lagi sesederhana dulu. Setiap senyuman, setiap ucapan, kini menjadi konsumsi publik. Tapi surat Laras menyadarkannya bahwa ada harapan tulus yang tumbuh bersamaan dengan kisah cintanya. Ia tak boleh mundur hanya karena takut. Jika memang ini cinta yang diridhoi Tuhan, maka ia akan berjalan bersamanya, meski penuh liku. Surat itu juga mengubah cara pandang masyarakat yang sebelumnya masih ragu. Mereka yang tadinya sinis mulai melunak. Bahkan para tetua desa mulai mengatakan, kalau dia pilihan Pak Bupati, dan dia menjaga budaya kita dengan sepenuh hati, siapa kita yang menolak? Dukungan dari para sesepuh itulah yang membuat Niken mulai yakin bahwa apa yang ia jalani bukan sekadar romansa, melainkan perjuangan menjaga martabat budaya dengan cinta yang tidak hanya untuk dua orang, tapi untuk seluruh rakyat. Laras, si penulis surat, akhirnya diwawancara oleh salah satu stasiun TV lokal. Dalam balutan seragam putih birunya yang masih lusuh, ia berkata, "Aku suka banget Mbak Niken, karena dia bikin aku cinta tembang Jawa. Dan kalau Mas Bupati bisa jagain dia, aku percaya budaya kita aman." Ucapan polos itu menggema seperti mantra. Dunia maya menangis dan tertawa bersamaan. Tak ada kampanye politik atau iklan yang bisa menyentuh hati rakyat sedalam kalimat seorang anak kecil yang bicara dari ketulusan. Dan di malam yang sunyi, di antara gemerlap bintang yang berpendar di langit Tuban, dua hati yang awalnya hanya saling kagum mulai dikuatkan oleh ribuan doa. Surat terbuka dari seorang gadis kecil telah menjadi jembatan antara cinta dan keberanian. Karena ternyata, dalam dunia yang penuh kegaduhan ini, masih ada cinta yang disambut bukan dengan caci maki, tapi dengan harapan dan restu tulus dari mereka yang hanya ingin melihat cinta sejati menang. Pagi itu langit Tuban mendung, seolah menyimpan ketegangan yang sama seperti perasaan di dada Niken. Ia duduk di ruang tamu rumahnya, dikelilingi ibunya dan beberapa panitia pentas budaya yang hendak membicarakan jadwal manggung bulan depan. Namun konsentrasinya buyar ketika ponselnya terus berbunyi. Pesan masuk tak henti dari grup WhatsApp, Instagram, hingga panggilan dari media nasional. Sebab pagi itu, sebuah video berdurasi 3 menit telah diunggah oleh akun resmi Pemkab Tuban, video wawancara eksklusif dengan Mas Lindra tentang isu kedekatannya dengan Niken. Wawancara yang ditunggu seluruh negeri, apakah akan menjadi klarifikasi atau justru pengakuan jujur yang ditunggu-tunggu? Dalam video itu, Mas Lindra duduk di pendopo, mengenakan batik hitam motif parang rusak. Dengan suara tenang, ia menjawab pertanyaan jurnalis muda yang mencoba menggiringnya pada klarifikasi. "Saya tidak ingin bersembunyi di balik jabatan," katanya. "Saya memang mengagumi Mbak Niken,
bukan hanya karena suaranya, tapi karena dedikasinya menjaga budaya Jawa. Jika kemudian timbul perasaan lebih dari itu, saya pikir, itu adalah hak hati setiap manusia. Kalimat itu seketika membelah dunia maya. Tak ada klarifikasi, tak ada sangkalan. Hanya pernyataan yang jujur dan lembut, yang justru menjelma restu tak tertulis dari seorang pemimpin untuk dirinya sendiri. Warganet pun meledak dalam haru. Tagar-tagar restu dari pendopo langsung naik ke posisi teratas. Komentar membanjiri setiap platform, akhirnya. Pemimpin yang tidak bersembunyi di balik formalitas. Dan, Niken, jangan takut, rakyat sudah mengizinkan. Bahkan akun-akun besar ikut mengutip pernyataan Mas Lindra, menyandingkannya dengan foto-foto lawas Niken saat tampil di panggung rakyat. Sebuah narasi baru lahir di antara netizen, bahwa cinta sejati tak perlu dibungkus dusta, dan pengakuan yang sederhana bisa jadi lebih menggetarkan dari ribuan puisi. Sementara itu, Niken hanya mampu menangis. Di dalam kamar kecilnya, ia memeluk ibunya sambil berusaha menyembunyikan air mata. "Bu, kenapa dunia tiba-tiba menatapku seperti ini?" Lirihnya, ibunya hanya tersenyum sambil mengelus rambutnya. "Karena kamu tidak hanya jaga suara, Le, tapi juga jaga hati orang banyak." Kalimat itu membuat Niken terisak. Ia tak pernah meminta ini. Tak pernah merencanakan cinta. Namun kini, seluruh rakyat seolah menyodorkan restu, mendorongnya untuk melangkah meski ia belum sepenuhnya siap. Beberapa tokoh masyarakat mulai angkat bicara. Seorang ulama karismatik dari Lamongan berkata dalam ceramahnya, "Jika bupati kita mencintai seorang wanita yang menjaga warisan leluhur, maka itu cinta yang harus dirawat, bukan dicibir." Ceramah itu disebarluaskan lewat potongan video pendek, dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Sekali lagi, narasi cinta mereka disucikan oleh suara-suara yang selama ini menjadi panutan masyarakat. Cinta mereka mulai mendapatkan bentuk, bukan hanya sebagai kisah manis, tapi sebagai teladan yang ditunggu banyak hati. Di balik layar, ajudan Mas Lindra berkata pelan, "Pak, setelah pernyataan itu, banyak yang tanya, kapan Bapak akan melangkah lebih jauh?" Mas Lindra hanya menatap langit senja dari jendela kantornya. "Ketika waktunya tepat, saya akan melamar, bukan untuk seorang pesinden, tapi untuk perempuan yang telah mencuri hormat rakyat dengan suaranya." Kalimat itu ia ucapkan bukan untuk didengar banyak orang, tapi sang ajudan tahu, itu bukan angan, itu janji seorang laki-laki yang telah yakin pada takdirnya. Malam itu, Niken duduk sendiri di teras rumah, dengan lampu temaram dan suara jangkrik menyertai kesunyiannya. Di tangannya ada lembaran puisi yang baru ia tulis. Isinya bukan tentang cinta yang manis, melainkan tentang keberanian. "Jika aku melangkah, bukan karena aku ingin jadi milik seseorang, tapi karena aku ingin menjadi bagian dari perjuangannya." Ia tahu, keputusan ini bukan hanya tentang perasaan. Ini tentang pilihan untuk menghadapi dunia, bersanding dengan seorang pemimpin, dan tetap menjaga dirinya sebagai perempuan yang sederhana dan bermartabat. Dan di malam itu, semesta seolah menjawab, tak ada keraguan yang lebih indah daripada keyakinan yang diaminkan banyak hati. Klarifikasi yang seharusnya jadi tameng, justru berubah jadi restu. Dan kisah Niken Salindri dan Mas Lindra, tak lagi hanya milik dua nama, tapi telah menjadi milik seluruh rakyat yang percaya bahwa cinta, jika dibingkai dengan ketulusan, pasti akan menemukan jalannya. Malam itu, angin bertiup pelan di desa tempat Niken Salindri tinggal. Rumahnya sederhana, dengan lampu gantung temaram yang memantulkan bayangan tenang di dinding kayu. Di balik tirai tipis kamar, Niken bersimpuh di atas sajadah, menunduk khusyuk dalam tahajud yang telah menjadi kebiasaannya sejak remaja. Tapi malam ini berbeda, doanya lebih panjang, isaknya lebih dalam. Ia tidak lagi hanya memohon rejeki dan keberkahan seni, tapi juga mohon petunjuk tentang perasaannya yang kini menjadi sorotan seluruh negeri. "Jika benar ini jalanmu, ya Allah, maka kuatkanlah langkahku. Tapi jika bukan, jauhkanlah dengan cara yang paling lembut," bisiknya lirih di tengah sujud panjang. Sementara itu, di Pendopo Agung Tuban, suasana juga sunyi. Mas Lindra duduk sendiri di ruang kerjanya yang mulai remang. Di tangannya, tergenggam sebilah pena dan secarik kertas putih. Ia sedang menulis sesuatu yang belum pernah ia tulis sebelumnya, surat pribadi untuk Niken. Surat yang tak berisi janji politik, tak bertabur kata manis, tapi penuh pengakuan jujur seorang pria yang sedang belajar mencintai dalam diam yang terhormat. "Aku tidak tahu bagaimana dunia akan melihat kita. Tapi jika engkau bersedia menatapku bukan sebagai bupati,
melainkan sebagai laki-laki biasa yang mencintai dengan hati, maka aku akan menjemputmu bukan dengan sorotan kamera, tapi dengan restu langit. Di luar sana, doa-doa terus mengalir dari netizen. Mereka yang biasanya hanya sibuk dengan drama selebritas, kini ramai-ramai mengirimkan doa untuk pasangan ini. Ada yang membuat thread Twitter berisi puisi-puisi tentang cinta yang sederhana namun agung, ada yang menulis status panjang tentang pentingnya pemimpin yang mencintai budaya. Kita tidak hanya sedang menyaksikan cinta, tapi sedang melihat harapan rakyat yang disatukan dalam sosok Niken dan Mas Lindra, tulis seorang warganet yang tulisannya viral hingga dibaca jutaan kali. Rakyat sudah siap menjadi saksi, tapi yang mereka tidak tahu, di balik layar, dua hati sedang berperang melawan keraguan. Mereka sendiri. Hari itu, Niken menerima undangan manggung di acara Zikir Akbar peringatan Hari Jadi Tuban. Acara itu bukan sekadar pertunjukan, tapi momentum spiritual yang sakral. Niken diminta melantunkan tembang pembuka sebelum doa dimulai. Ia berdiri di tengah panggung sederhana, mengenakan kebaya putih tulang, selendang batik dan rambut disanggul rapi. Ketika suara suluknya mengalun pelan, seluruh lapangan sunyi. Bahkan bayi-bayi yang digendong pun terdiam. Mas Lindra hadir di barisan depan, duduk dengan kepala sedikit menunduk. Tapi malam itu, bukan suaranya yang membuat air mata menetes, melainkan getaran batin yang terasa seperti dialog diam antara dua jiwa yang saling mendoakan. Usai acara, Niken berjalan ke belakang panggung. Tiba-tiba, ajudan Mas Lindra menghampirinya dan menyerahkan sebuah amplop putih. "Ini dari Bapak," katanya sopan. Niken menerimanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, bukan hanya surat, tapi juga sebuah cincin kecil berbentuk melati, simbol kesucian cinta dalam budaya Jawa. Niken memeluk surat itu erat-erat. Tak ada teriakan, tak ada pelukan, hanya air mata yang tumpah dalam diam. Dunia luar mungkin menunggu konfirmasi, tapi malam itu, hanya langit dan para malaikat yang menjadi saksi perasaan tulus di balik layar panggung rakyat. Mas Lindra malam itu juga kembali duduk di ruang pribadinya, memandang langit dari jendela besar pendopo. Ia tahu, ia baru saja membuka pintu pertama dari perjalanan panjang. Ia tidak tahu apakah akan mudah, tapi yang pasti, ia ingin berjalan dengan cara yang benar. Ia telah memilih untuk mencintai Niken dengan penuh kehormatan, bukan sebagai pemilik kekuasaan, tapi sebagai pelindung yang rela berjalan di belakang wanita yang ia cintai jika memang itu yang dibutuhkan. Di langit Tuban yang mulai berbintang, ia berbisik sendiri, cintaku padanya, adalah bentuk zikirku yang paling sunyi. Dan jauh di seberang desa, Niken membuka surat itu untuk kesekian kali, menatap tulisan tangan yang kini telah hafal di luar kepala. Ia memeluk surat itu di dada, lalu menatap langit dengan mata sembab. "Aku akan menunggu, Mas," bisiknya pelan, "dan aku akan terus berdoa, semoga ini bukan hanya kisah dua hati, tapi kisah yang diberkahi oleh semesta." Lalu, dalam keheningan malam, di balik layar, di balik sorot kamera dan ribuan komentar netizen, dua hati itu kembali bertemu, di antara doa yang tak terucap dan cinta yang tak terbantahkan. Kabar tentang cincin melati yang diberikan Mas Lindra kepada Niken Salindri menyebar secepat api membakar padang ilalang. Tanpa pernyataan resmi, tanpa unggahan publik, hanya dari mulut ke mulut dan satu foto buram dari kamera panitia yang secara tak sengaja menangkap momen Niken memegang surat dan cincin itu di balik panggung. Namun bagi rakyat yang telah jatuh cinta pada kisah ini, foto itu adalah kepastian. Dunia seakan berhenti sejenak, dan masyarakat pun bersorak, "Ini dia, ini yang kita tunggu." Tagar-tagar melati untuk Niken dan tagar Bupati menikah mimpi rakyat menjadi trending di seluruh platform. Cinta yang diam-diam, kini disambut dengan gegap gempita yang bahkan melebihi pesta politik manapun. Di sekolah-sekolah, guru-guru menjadikan kisah ini sebagai contoh pelajaran budi pekerti. "Lihatlah anak-anak," kata seorang guru SD, "Mas Lindra jatuh cinta bukan pada yang paling cantik atau paling terkenal, tapi pada perempuan yang mencintai budaya dan ibunya." Di pesantren-pesantren, para ustaz menyisipkan kisah ini dalam ceramah tentang jodoh dan ketulusan. Bahkan di warung-warung kopi dan pasar tradisional, pembicaraan tentang Mas Lindra dan Niken mengalahkan isu harga beras. Rakyat tidak sekadar menjadi penonton, mereka merasa memiliki kisah ini. Seolah dua insan itu mewakili kerinduan banyak orang akan cinta yang sederhana tapi sakral. Namun, tak semua menyambut dengan tangan terbuka. Di balik kemeriahan, ada bisik-bisik dari sebagian kalangan elit dan politisi lokal. "Terlalu cepat,
Kata mereka, Bupati harus fokus pada pemerintahan, bukan romansa. Beberapa menyebut Niken terlalu muda, terlalu desa, tak pantas berdampingan dengan pemimpin daerah. Tapi suara-suara itu tenggelam oleh gelombang pembelaan dari rakyat. Justru karena dia dari desa, kami percaya hatinya bersih. Sahut netizen. Dalam satu suara, rakyat menjadikan cinta ini sebagai simbol perlawanan terhadap elitisme dan pencitraan. Mereka ingin cinta yang nyata, bukan yang dijadikan alat politik. Niken, yang selama ini memilih diam, akhirnya mengunggah satu foto di Instagram, bunga melati yang tertata dalam mangkuk tanah liat, dengan caption sederhana, "Insya Allah, jika ini jalannya." Tidak ada nama, tidak ada cincin, tidak ada pengakuan. Tapi rakyat tahu, itu adalah angin kecil yang mengisyaratkan badai bahagia akan segera tiba. Dalam 1 jam, unggahan itu sudah disukai lebih dari 1 juta orang. Ribuan komentar membanjiri, penuh doa, pujian, dan air mata. Bahkan selebriti nasional ikut berkomentar, memberi dukungan dan menyebut Niken sebagai sosok perempuan yang menjaga harga diri bangsa lewat kelembutan dan suara hati. Mas Lindra melihat unggahan itu dari ruangannya di pendopo. Ia tersenyum kecil, lalu menatap kalender di dinding. Hari itu, sebuah lingkaran merah besar menandai tanggal yang telah ia pilih, hari ketika ia akan mengadakan konferensi pers bukan sebagai bupati, tapi sebagai seorang pria yang akan menyampaikan niatnya kepada seluruh rakyat. Ia tahu, dunia sudah siap. Tapi lebih dari itu, ia ingin dunia tahu bahwa cinta yang mereka lihat ini bukanlah sandiwara, melainkan perjalanan panjang 2 jiwa yang saling menemukan dalam kehormatan dan ketulusan. Di tengah malam, Niken berdiri di halaman rumahnya. Langit Tuban bersih dari awan, dan bintang-bintang tampak lebih dekat dari biasanya. Ia menengadahkan tangan, memejamkan mata, dan berdoa. Bukan untuk dipuja, bukan untuk viral, tapi untuk diberi kekuatan menjadi istri yang tetap bisa menjaga nilai, seni, dan hati. Jika aku nanti berdampingan dengannya, bisiknya, maka izinkan aku tetap jadi perempuan desa, yang mencintai dari belakang, bukan mendampingi untuk tampil, tapi mendampingi untuk menenangkan. Dan saat fajar menyingsing, poster resmi dari Pendopo Tuban mulai disebar ke berbagai media. Jumpa pers istimewa, pukul 10 waktu Indonesia Barat, Aula Agung. Tidak disebutkan isi acaranya. Tapi semua orang tahu, hari itu bukan hari biasa. Dunia akan menyambut cinta yang tak lagi di balik layar. Dunia akan melihat bagaimana seorang pemimpin dan seorang pesinden memilih berjalan bersama, bukan karena tekanan, bukan karena sorotan, tapi karena cinta, yang sejak awal telah diberkati doa dari seluruh penjuru negeri. Pagi itu, Aula Agung Pendopo Tuban penuh sesak oleh ratusan pasang mata yang menanti. Tak hanya wartawan dan pejabat daerah, tapi juga warga biasa dari pelosok desa yang datang membawa rasa penasaran sekaligus harapan. Kamera-kamera siaran langsung telah menyala. Jutaan mata menyaksikan dari layar ponsel, televisi, hingga layar tancap yang dipasang di alun-alun. Tak ada yang tahu dengan pasti apa yang akan diumumkan Mas Lindra, namun semua hati sudah digiring oleh takdir menuju satu keyakinan, hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari cinta yang diberi panggung paling suci, di hadapan rakyat, dan di bawah langit yang menjadi saksi. Suasana mendadak hening saat pintu aula dibuka dan Mas Lindra melangkah masuk. Ia mengenakan beskap hitam dengan belangkon khas Tuban, tampak gagah namun teduh. Di belakangnya, beberapa tokoh adat dan ulama turut mengiringi, menunjukkan bahwa momen ini bukan sekadar agenda pribadi, tapi peristiwa yang disakralkan. Mas Lindra berjalan pelan ke podium, lalu menatap seluruh hadirin dengan mata yang berembun. Ia menunduk sejenak sebelum bicara, seolah sedang menyusun ulang keberanian yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Lalu, suaranya mengalun pelan, hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai bupati, tapi sebagai lelaki biasa yang ingin meminang perempuan yang telah membuat saya mencintai budaya, tanah air, dan cinta itu sendiri. Gema tepuk tangan langsung mengguncang aula. Beberapa orang menjerit haru, bahkan kamera wartawan sempat bergetar karena operatornya ikut meneteskan air mata. Mas Lindra lalu melanjutkan, saya telah jatuh cinta pada Niken Salindri. Bukan karena dia pesinden terkenal, tapi karena dia menjaga suara ibunya, menjaga harga diri budayanya, dan menjaga dirinya dari gemerlap yang memabukkan. Ia berhenti sejenak, menghela napas dalam. Dan jika rakyat Tuban, dan Indonesia, berkenan, saya ingin menjadikannya pendamping hidup saya. Bukan sebagai istri bupati,
tapi sebagai perempuan yang akan saya jaga dengan seluruh kehormatan saya sebagai lelaki Jawa. Di saat yang bersamaan, pintu samping aula terbuka. Niken Salindri masuk dengan didampingi ibunya dan beberapa sesepuh karawitan. Ia mengenakan kebaya putih gading dengan selendang batik lungguh di bahu, bukan busana panggung, tapi busana seorang perempuan Jawa yang bersiap menyambut lamaran dengan hati penuh doa. Ketika langkah kakinya memasuki ruangan, suara gamelan pelan mulai dimainkan oleh para pengrawit tua yang sudah lama mengenalnya. Bukan irama pesta, tapi irama doa. Niken berjalan pelan, menahan air mata yang mulai menderas, lalu berdiri di samping Mas Lindra yang menatapnya dengan tatapan yang selama ini hanya dilihat oleh semesta. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunduk hormat. Lalu, dalam momen yang nyaris beku oleh haru, Mas Lindra membuka kotak kecil di tangannya. Cincin melati yang dulu diserahkan diam-diam, kini disematkan resmi di hadapan rakyat. Dengan cincin ini, katanya, saya tidak hanya melamar Niken, tapi saya melamar seluruh mimpi rakyat kecil yang ingin melihat budaya dan cinta berjalan berdampingan. Niken menatap matanya, lalu menjawab dengan suara pelan namun jelas, saya terima, bukan karena Mas Bupati, tapi karena Mas Lindra yang telah menggetarkan hati saya dengan cara paling mulia. Tangis pecah di ruangan. Kamera bergetar, mikrofon menangkap isak tangis para undangan. Media sosial meledak. Rakyat tak hanya menyaksikan, mereka seakan dilamar bersama, diikutsertakan dalam satu kisah yang tumbuh dari cinta yang tidak dirancang untuk pamer, tapi lahir dari kejujuran dan pengabdian. Netizen menyebutnya, pernikahan batin rakyat, sebuah istilah yang menunjukkan bahwa ini lebih dari sekadar cinta dua insan, ini adalah pernikahan antara kekuasaan dan kearifan lokal, antara suara rakyat dan suara hati. Setelah acara itu, hujan turun pelan di Tuban. Langit seolah menangis bahagia. Mas Lindra dan Niken berjalan keluar pendopo, disambut oleh ribuan warga yang telah menunggu di halaman. Mereka berdua menunduk, memberi hormat. Dan dari arah tengah kerumunan, seorang gadis kecil, Laras, si penulis surat itu, berlari sambil membawa buket bunga melati. Niken memeluknya erat, lalu berkata, doamu, Le, sampai ke langit. Laras tersenyum malu, lalu menjawab, Mbak sekarang bukan cuma pesinden, Mbak sudah jadi suara rakyat. Dan di hari itu, seluruh Indonesia menyaksikan kisah cinta yang tak dilukis dengan glamor, tapi diukir dengan kesederhanaan dan restu dari langit. Niken Salindri dan Mas Lindra, di hadapan rakyat dan Tuhan, telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh sensasi. Ia hanya butuh niat baik, doa yang tulus, dan keberanian untuk mencintai dengan cara yang suci. Hari-hari setelah pengumuman lamaran itu menjadi momen yang tidak pernah bisa dilupakan oleh masyarakat Tuban, bahkan oleh seluruh Indonesia. Tiap desa, tiap kampung, bahkan tiap RT, seolah merayakan kisah cinta yang telah mereka doakan dengan sepenuh hati. Namun, di tengah euforia itu, tanggung jawab besar mulai menyelinap ke pundak Mas Lindra. Ia kini bukan hanya bupati, bukan hanya seorang pria yang tengah jatuh cinta, tapi simbol dari harapan rakyat bahwa cinta yang besar pun harus disandingkan dengan pengabdian yang lebih besar. Rakyat bukan hanya merestui cintanya, tapi juga menitipkan masa depan mereka dalam sosoknya yang kini semakin manusiawi di mata publik. Sementara itu, Niken duduk di kamar kecilnya, menatap bayangannya di cermin. Di hadapannya bukan lagi pesinden desa yang hanya dikenal karena suara indahnya, tetapi calon istri seorang pemimpin, yang sebentar lagi akan memasuki dunia protokoler, birokrasi, dan sorotan publik tanpa batas. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk. Aku ini bukan siapa-siapa, ya Allah, bisiknya, aku hanya ingin tetap bernyanyi dan menjaga ibuku. Air matanya jatuh. Ia tahu bahwa cintanya pada Mas Lindra nyata, tapi ketakutan pada dunia baru yang akan ia masuki juga tak kalah besar. Akankah ia mampu mempertahankan kesederhanaannya di tengah sorotan? Akankah cintanya tetap murni ketika harus berdiri di sisi seorang pemimpin? Mas Lindra, di sisi lain, mulai mendapat tekanan dari lingkaran politik. Pernikahan ini terlalu emosional, ucap seorang kolega. Anda bisa kehilangan kendali, atau kehilangan kepercayaan dari partai. Tapi ia menjawab dengan tenang, saya tidak memilih dia karena strategi. Saya memilih dia karena hati saya tahu, dia yang mampu membuat saya jujur di depan rakyat. Kalimat itu membuat semua terdiam. Ia tahu betul bahwa setiap pemimpin akan diuji, dan kini ujian itu datang bukan dalam bentuk kritik tajam, tapi dalam bentuk cinta yang terlalu besar untuk tidak menakutkan.
Di sebuah acara adat kecil yang diadakan oleh sesepuh desa, Niken duduk bersimpuh di hadapan tokoh-tokoh sepuh. Di tengah doa dan kidung, salah satu nenek tua mendekatinya dan membisikkan pesan, "Le, kelak kamu akan berdiri di tempat tinggi. Tapi ingat, yang membuat pohon besar tetap berdiri bukan daunnya, tapi akarnya. Jangan lupakan asalmu." Niken menunduk, mencium tangan sang nenek, dan menjawab dengan suara serak, "Saya akan tetap nyinden, Simbah. Saya akan tetap menjadi suara desa ini." Dan dalam hati, ia berjanji, apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan menjadi perempuan istana yang hanya diam di balik dinding. Ia ingin tetap menyentuh tanah, tetap bernyanyi, tetap mendengarkan suara rakyat kecil. Beberapa hari kemudian, undangan untuk pernikahan resmi mulai beredar. Tapi bukan undangan biasa. Di setiap undangan, tertera satu kalimat yang membuat semua tamu tercengang, "Kami mengundang Anda bukan hanya untuk hadir, tapi untuk menjadi saksi cinta yang diberkahi doa rakyat." Tak ada embel-embel eksklusif. Bahkan warga biasa pun akan diundang dalam tasyakuran besar di alun-alun Tuban. Niken yang meminta sendiri, "Pernikahan ini bukan hanya milik kami, tapi milik semua orang yang telah mendoakan dan mencintai kami dari jauh." Media nasional mulai menjadikan kisah mereka sebagai topik utama. "Cinta sejati dari pendopo," tulis sebuah headline besar. Wartawan dari berbagai penjuru dunia mulai berdatangan, ingin meliput kisah cinta pemimpin dan pesinden. Tapi Mas Lindra tetap menolak semua wawancara pribadi. "Cinta kami bukan untuk dijual," katanya, "biarkan rakyat yang menjadi narator kisah kami." Ia tahu, terlalu banyak cinta yang hancur karena dijadikan komoditas. Ia ingin kisah ini tetap suci, tetap sederhana, tetap milik mereka berdua dan semua yang mendoakan. Di malam sebelum akad, Niken menuliskan satu surat kecil untuk dirinya sendiri. "Aku tahu hidupku tak akan sama lagi. Tapi jika suatu hari nanti aku merasa lelah, aku ingin membaca surat ini dan ingat bahwa aku menikah bukan karena ingin hidup mewah, tapi karena aku percaya bahwa cinta bisa menjadi ladang ibadah. Aku menikah bukan untuk menjadi sorotan, tapi untuk berjalan berdampingan dengan seseorang yang ingin membangun negeri ini dengan cinta dan suara." Ia menyelipkan surat itu di balik kain batiknya, lalu menatap langit dan berkata, "Ya Allah, aku siap." Dan di langit malam itu, Tuban tampak sunyi. Tapi sejuta doa melayang diam-diam. Dari jendela rumah rakyat kecil, dari sajadah di musola tua, dari lembaran Al-Quran yang dibaca para kiai, dari kidung para pengrawit yang memainkan gamelan sebagai bentuk syukur. Mereka tak hanya menanti pernikahan, tapi menyambut takdir yang telah ditulis oleh langit sejak awal, cinta yang diberi mandat oleh rakyat dan restu oleh Tuhan. Mentari pagi menyinari alun-alun Tuban dengan cahaya keemasan yang menembus sela-sela pohon beringin tua. Di tengah lapangan hijau itu, ribuan orang telah berkumpul, sebagian besar berpakaian tradisional, membawa bunga, kain batik, dan bahkan kendi tanah liat sebagai lambang kesucian. Tidak ada kemewahan panggung atau tenda raksasa, tidak ada tamu VVIP duduk di barisan terdepan. Yang ada hanyalah tikar-tikar yang digelar berjajar, gamelan yang dimainkan pengrawit dari 5 kecamatan, dan pelaminan sederhana dengan hiasan melati dan janur kuning. Hari itu bukan hanya hari pernikahan dua insan, tapi hari ketika cinta kembali ke tanahnya, tanpa sekat kasta, tanpa tembok status. Mas Lindra duduk bersimpuh di depan penghulu dengan wajah tenang namun mata berkaca. Di sampingnya, para sesepuh dan ulama duduk bersila. Tak jauh darinya, Niken bersimpuh dengan kebaya putih gading yang dijahit sendiri oleh ibu-ibu PKK desa tempat ia tumbuh. Tidak ada mahkota berlian, hanya sanggul sederhana dan ronce melati yang menjuntai lembut. Ia menatap ke arah langit sejenak, lalu menunduk, menyembunyikan getaran tangis bahagia. Ratusan kamera merekam, namun momen itu terasa begitu pribadi, seolah hanya Tuhan yang mereka izinkan menyaksikan detik-detik paling sakral dalam hidup mereka. Penghulu membuka akad dengan suara tenang, disambut gemuruh zikir dari seluruh sudut lapangan. Ketika Mas Lindra mengucap ijab kabul, suaranya mantap, tanpa getar. Tapi begitu kata, sah, bergema dari para saksi, tangis pecah dari banyak sudut. Para pengrawit memainkan tembang, kinanti, pelan-pelan. Niken menunduk lebih dalam, air matanya jatuh membasahi kain kebayanya. Ia telah resmi menjadi istri, bukan hanya istri seorang bupati, tapi istri dari lelaki yang dicintainya dengan seluruh jiwa, dan yang dicintai rakyat dengan begitu dalam. Setelah akad, Mas Lindra berdiri dan menggandeng tangan Niken. Mereka berjalan menuju panggung kecil di bawah pohon beringin. Di sana,
Mereka menyampaikan pidato pernikahan. Hari ini kami menikah, bukan di aula mewah, bukan di hotel berbintang, tapi di tanah rakyat. Karena cinta kami lahir dari suara rakyat, tumbuh dari doa mereka, dan ingin kami kembalikan kepada mereka semua, ucap Mas Lindra dengan suara yang mulai serak. Niken melanjutkan dengan suara lembut, saya bukan putri bangsawan. Saya hanya seorang pesinden. Tapi hari ini, saya merasa seperti perempuan paling dicintai, karena saya berdiri di samping lelaki yang mencintai saya karena suara, bukan rupa. Laras, gadis kecil yang dulu menulis surat itu, naik ke panggung membawa kendi kecil berisi air dari sumur tua di desanya. Ia menyerahkannya kepada Niken, dan berkata polos, ini air dari tempat kita semua tumbuh. Semoga pernikahan Mbak dan Mas Lindra jadi sumber berkah buat kami semua. Niken memeluk Laras, lalu meminum air itu bersama suaminya sebagai simbol bahwa mereka takkan pernah melupakan. Dari mana mereka berasal? Suasana begitu haru hingga tak sedikit yang sujud syukur di tempat duduk mereka. Bahkan beberapa pemuda desa menitikkan air mata, menyadari bahwa cinta tidak harus mahal, tapi harus jujur. Tamu undangan tak pulang dengan souvenir mewah, melainkan dengan kain batik hasil tenun para ibu desa, dan sepucuk surat dari Mas Lindra dan Niken yang ditulis tangan, bertuliskan, terima kasih telah menjadi saksi cinta kami. Doa kalian adalah mahar terbaik yang kami terima. Surat itu membuat banyak orang memeluknya seolah-olah itu surat cinta pribadi. Para pedagang kecil yang menggelar lapak di sekitar alun-alun ludes dagangannya, anak-anak kecil menari dengan sukacita, dan langit pun seolah ikut tersenyum, tak setitik hujan pun turun hari itu. Di malam harinya, Niken duduk di pendopo rumah dinas, masih mengenakan kebaya yang mulai lepas jahitannya karena terlalu banyak pelukan hangat dari warga. Ia bersandar di bahu Mas Lindra. Mereka berdua tak berkata apa-apa. Di hadapan mereka, rakyat masih berkumpul, menyanyi, membaca puisi, dan bermain angklung. Tidak ada yang ingin pulang cepat. Seorang nenek menyanyikan tembang Jawa dengan suara gemetar, dan seluruh rakyat menyimak, seolah sedang menyaksikan dongeng hidup yang sedang ditulis langsung oleh tangan Tuhan. Dan malam itu, Tuban tidak tidur. Ia bergema oleh suara-suara cinta, oleh doa yang menembus langit. Mas Lindra dan Niken telah bersatu bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai penjaga harapan dan suara rakyat. Di tengah keramaian, mereka saling menggenggam tangan, dan dalam hati yang sama-sama bergetar, mereka tahu, ini bukan akhir, ini adalah awal dari cinta yang akan terus mereka rawat, bukan hanya untuk mereka berdua, tapi untuk semua yang telah mempercayakan cinta kepada mereka. Bukan Paris, bukan Bali, bukan pula Hotel Bintang 5. Setelah pernikahan sakral yang mengguncang hati rakyat, Mas Lindra dan Niken memutuskan untuk berbulan madu di tempat yang sama sekali tidak mewah, sebuah rumah joglo tua di tepi sawah, di desa tempat Niken dilahirkan. Rumah itu milik almarhum kakeknya, yang dahulu sering memintanya nyinden di malam Jumat Legi. Aku ingin malam pertamaku bukan diselimuti sutra, tapi oleh kenangan dan doa dari leluhurku, ucap Niken pelan saat Mas Lindra menggenggam tangannya. Tak ada iringan bodyguard, tak ada protokoler. Hanya mereka berdua, satu lampu minyak, suara jangkrik, dan cinta yang sedang tumbuh pelan-pelan dalam kesederhanaan yang suci. Malam itu, angin semilir membawa harum padi muda. Niken duduk di lincak bambu depan rumah, mengenakan jarik lusuh dan kaos sederhana. Mas Lindra duduk di sampingnya, tak lagi sebagai bupati, melainkan sebagai suami yang sedang belajar memahami perempuan yang kini menjadi bagian dari jiwanya. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling menatap, saling mendengar suara hati masing-masing. Dari kejauhan, terdengar rebab dimainkan oleh tetua desa, mengalun pelan menyambut kehadiran pasangan yang telah menjadi simbol cinta rakyat. Niken menunduk, air matanya jatuh. Mas, aku takut tak bisa jadi istri yang sempurna, lirihnya. Mas Lindra menggenggam tangannya lebih erat, aku tak butuh sempurna. Aku hanya ingin kamu tetap jadi dirimu. Esok paginya, warga desa terkejut ketika melihat pasangan baru itu ikut turun ke sawah. Mas Lindra mengenakan caping, mengangkat air irigasi, sedangkan Niken memetik kangkung di pinggir pematang. Anak-anak kecil berlari mendekat, membawa bunga liar dan bernyanyi, mantan-mantan desa, ora lali asale, mereka tertawa, menari, dan duduk bersila di bawah pohon kelapa. Seorang nenek menatap mereka sambil berurai air mata, Gusti Allah, mungkinkah ini bupati pertama yang bulan madu di kampung, bukan di hotel? Suasana menjadi hangat, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati.
Tidak selalu berada di tempat tinggi, kadang ia tumbuh dari tanah yang paling rendah, yang paling dilupakan. Malam berikutnya, Niken menyanyikan tembang dolanan untuk anak-anak desa di surau tua. Suaranya merdu, lembut, seperti embun yang turun perlahan ke hati siapapun yang mendengarnya. Mas Lindra duduk di pojok, matanya tak lepas dari wajah istrinya. Ia menyadari, cinta yang ia miliki kini bukan sekadar perasaan, tapi pengabdian. Aku akan jadi bupati yang lebih baik, bisiknya, karena kamu telah mengajarkanku arti rendah hati. Dan Niken, di sela nyanyiannya, menatapnya sejenak dan tersenyum, senyum yang tidak butuh kata untuk menjelaskan isi hatinya. Kabar bulan madu mereka menyebar, dan alih-alih privasi terganggu, justru rakyat makin mencintai mereka. Foto-foto Mas Lindra menimba air sumur, atau Niken memasak sayur lodeh di dapur tanah, viral dengan ribuan komentar penuh doa. Ini baru pemimpin, tulis netizen. Istrinya bukan selebritas yang sibuk pamer tas mahal, tapi perempuan yang mengajarkan kesederhanaan. Bahkan beberapa media internasional mulai meliput mereka sebagai pasangan pemimpin rakyat yang memilih mencintai dalam sunyi dan tanah sendiri. Dunia pun akhirnya menoleh, menyaksikan cinta yang tidak dibangun dari kemewahan, tapi dari akar budaya dan doa-doa diam. Pada malam ketiga, saat hujan gerimis turun, Niken memeluk suaminya dari belakang. Mas, bisiknya, aku ingin punya anak perempuan. Biar nanti bisa aku ajari tembang, dan dia tahu bahwa ibunya bukan siapa-siapa, tapi dipilih karena menjaga suara ibu-ibu kampung. Mas Lindra memutar tubuhnya dan memeluk Niken dalam diam. Dan aku ingin anak laki-laki, agar ia belajar mencintai tanpa takut kehilangan kuasa. Dalam pelukan itu, dua insan yang telah melalui sorotan dunia akhirnya bisa benar-benar tenang, tak sebagai publik figur, tapi sebagai dua manusia biasa yang tengah membangun rumah dari ketulusan. Mereka menutup malam dengan berdoa bersama. Niken membaca surah Al-Fatihah, sementara Mas Lindra mengangkat tangan penuh harap. Ya Allah, doanya, biarkan bulan madu ini menjadi awal kami memadu iman, bukan hanya cinta. Di luar, sawah diterpa cahaya bulan. Gemericik air irigasi mengalun, seolah alam pun ikut bersaksi atas ikrar mereka. Dan di dalam rumah joglo kecil itu, tidak ada permata, tidak ada emas. Hanya satu hal yang berkilau, cinta yang sederhana, namun menggetarkan langit. Belum genap 2 minggu sejak akad nikah yang mengguncang jagat maya, badai pertama perlahan menghampiri rumah tangga Mas Lindra dan Niken. Isu miring beredar di media sosial bahwa pernikahan mereka hanyalah panggung politik menjelang pilkada berikutnya. Ada yang menuduh Niken hanya menjadi alat pencitraan, pesinden desa yang dijadikan simbol populis oleh sang bupati untuk meraih simpati. Lihat saja nanti, setelah menjabat lagi, pasti ditinggal, tulis seorang akun anonim. Komentar-komentar jahat seperti belati mulai menghujam ruang damai yang baru mereka bangun dengan susah payah. Sekali lagi, cinta mereka diuji. Namun kali ini bukan dari dalam, melainkan dari luar yang mengguncang iman dan keteguhan hati mereka. Niken membaca satu persatu komentar itu dengan dada sesak. Ia tahu, menjadi istri seorang pejabat bukanlah perkara ringan, tapi ia tak menyangka luka datang begitu cepat. Di dapur kecil rumah joglo, ia duduk diam, tangannya memegang sendok sayur yang tak lagi bergerak. Mas Lindra yang baru pulang dari agenda desa melihat wajah istrinya murung. Kenapa diam, Le? Tanyanya lembut. Niken hanya menggeleng, tapi ketika matanya bertemu dengan mata suaminya, tangis itu tak bisa ditahan. Aku ini cuma pesinden, mereka bilang aku numpang nama, mereka bilang aku akan ditinggal nanti, lirihnya penuh luka. Mas Lindra memeluknya erat, menutup mata, seolah hendak menyerap segala duka dari tubuh istrinya. Aku mencintaimu bukan untuk menjadikanmu alat apapun, ucap Mas Lindra pelan. Aku mencintaimu karena kamu membuatku merasa pulang. Dan kalau mereka tak percaya, biar waktu yang membuktikan. Tapi kamu, jangan sampai kehilangan percaya diri hanya karena kata-kata dari orang yang bahkan tak mengenalmu. Kalimat itu membuat Niken terisak lebih dalam. Ia bukan perempuan lemah. Tapi ini pertama kalinya ia merasa diserang bukan sebagai seniman, tapi sebagai perempuan yang sedang belajar mencintai dalam ruang yang penuh penilaian. Ia tahu, jalan ini tak akan pernah mulus. Tapi ketika cinta diuji, bukan hanya kesetiaan yang dipertaruhkan, tapi harga diri. Di malam hari, Niken menulis surat panjang, bukan untuk dibaca publik, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tulis dengan tinta dan kertas,
seperti kebiasaan lamanya saat merasa goyah. Jika aku mulai lelah, ingatkan aku pada suara gamelan yang mengiringi ijab kabulku. Jika aku mulai ragu, ingatkan aku pada tatapan matanya yang memintaku untuk percaya. Jika aku mulai ingin menyerah, ingatkan aku bahwa cinta bukan tempat untuk lari, tapi tempat untuk berdiri. Ia lipat surat itu, simpan di bawah bantal. Dalam tangis malamnya, ia belajar mencintai bukan hanya dalam tawa, tapi juga dalam luka. Mas Lindra, di ruang kerjanya, mulai menyusun strategi komunikasi agar tidak semua kebohongan publik menghancurkan moral istrinya. Ia menolak membuat klarifikasi politik atau siaran pers. Cinta kami bukan berita, ujarnya pada stafnya. Biarkan kami bekerja dan rakyat melihat sendiri hasilnya. Ia mulai lebih sering membawa Niken ke acara kebudayaan, bukan sebagai pendamping seremonial, tapi sebagai pengisi acara. Ia ingin membuktikan bahwa Niken adalah sosok yang mandiri, bukan tempelan popularitas. Ia percaya, bukan pembelaan yang bisa menghentikan fitnah, tapi konsistensi dalam berkarya. Hari itu, di Pendopo Tuban, digelar malam budaya untuk memperingati Hari Batik Nasional. Banyak seniman hadir, namun mata publik tertuju pada satu sosok, Niken Salindri. Dengan suara yang penuh penghayatan, ia menyanyikan tembang, Ladrang Wilujeng, yang biasanya dibawakan untuk menyambut tamu agung. Tapi malam itu, tembang itu terdengar seperti doa. Suaranya bergetar, namun kuat. Saking enjero atiku, aku mung dedonga, mugo Gusti paring wilujeng. Penonton hening, lalu berdiri dan memberi tepuk tangan. Beberapa menangis. Di kursi VIP, Mas Lindra menggenggam tangan istrinya usai pentas dan berbisik, kamu baru saja membungkam mereka semua, dengan nada, bukan kata. Keesokan harinya, sebuah tulisan dari budayawan senior terbit di media nasional. Judulnya, Niken Salindri, Suara Perempuan yang Menjaga Negeri. Dalam tulisan itu, sang budayawan menyebut Niken sebagai simbol perempuan yang tidak melawan caci maki dengan teriakan, tapi dengan karya. Artikel itu viral dan menyentuh hati jutaan pembaca. Orang-orang yang dulu mencibir, mulai diam. Warganet kembali bersatu membela, dan cinta yang sempat digoyahkan, kembali disematkan oleh jutaan doa. Cinta mereka kini bukan hanya diakui, tapi mulai dilindungi oleh rakyat sendiri. Dan malam itu, di beranda rumah dinas, Niken dan Mas Lindra duduk berdua memandangi langit. Ternyata cinta itu seperti angin malam ya, Mas, bisik Niken. Kadang lembut, kadang menggigilkan, Mas Lindra tersenyum, menggenggam tangan istrinya, tapi selama kita saling menghangatkan, angin sekeras apapun takkan bisa membekukan. Di bawah langit yang mulai redup, mereka sadar, ujian adalah bagian dari perjalanan. Tapi mereka juga tahu, selama cinta itu dijaga dengan kejujuran, tidak ada badai yang tidak bisa mereka lalui bersama. Waktu terus berjalan, dan cinta yang awalnya dipenuhi harapan kini menemui kenyataan paling sejati, bahwa cinta sejati tidak hanya dipeluk saat bahagia, tapi harus dipertahankan di antara tanggung jawab, cibiran, dan godaan yang datang silih berganti. Niken dan Mas Lindra sudah melewati masa-masa bulan madu, sudah melewati badai pertama. Kini mereka berdua berdiri di tengah panggung kehidupan nyata, memimpin dan mendampingi rakyat dengan cinta yang tidak lagi butuh pembuktian, tapi kesetiaan yang diam-diam tumbuh setiap hari. Mereka tak lagi dielu-elukan seperti di awal, tapi justru itulah kenyataan yang membuat cinta mereka makin nyata, tetap setia meski tanpa sorak-sorai. Niken mulai aktif turun ke desa-desa, bukan untuk tampil sebagai pesinden terkenal, tapi untuk membuka pelatihan karawitan bagi anak-anak muda. Di salah satu dusun terpencil, ia duduk di antara pemuda-pemudi yang dulu tak pernah mengenal gamelan. Kesenian kita ini adalah doa dalam bunyi, ucapnya lembut. Anak-anak itu memandangnya dengan mata berbinar. Mereka tidak hanya belajar musik, tapi belajar tentang akar. Dan di setiap langkah Niken, Mas Lindra selalu ada di kejauhan, mengawasi, mendampingi, tapi tak pernah mendahului. Ia tahu, Niken bukan perhiasan kekuasaannya. Niken adalah cahaya yang menyala dari dalam, dan tugasnya hanya memastikan cahaya itu tidak padam. Setiap sore, mereka sering duduk di pendopo, menyambut warga yang ingin menyampaikan keluh kesah. Seorang ibu datang sambil membawa anaknya yang sakit. Niken langsung memeluk si anak, dan meneteskan air mata saat tahu si anak belum pernah mendapat pelayanan kesehatan. Mas Lindra langsung memanggil dinas terkait. Malam itu juga, anak itu dirujuk ke rumah sakit terbaik. Warga menyaksikan sendiri,
bahwa cinta mereka bukan sekadar cerita indah, tapi menjadi alat untuk melayani, menjembatani, dan menyalakan kembali harapan rakyat kecil yang selama ini hidup dalam diam. Hubungan mereka diuji oleh waktu, namun diperkuat oleh tekad. Mereka tak pernah menggembar-gemborkan kemesraan di media, tapi rakyat tahu betapa eratnya mereka berjalan. Ketika Niken jatuh sakit karena kelelahan, Mas Lindra membatalkan rapat penting demi merawatnya sendiri. Di ruang rumah sakit sederhana, ia menyuapi istrinya bubur pelan-pelan sambil berbisik, "Kalau kamu lelah, sandarlah padaku. Karena aku pun hidup dari kekuatanmu." Niken menggenggam tangan suaminya dan menjawab, "Aku tak butuh dunia percaya, cukup Mas tak pernah berubah." Kalimat itu sederhana, namun menggetarkan. Mereka telah sampai pada titik di mana cinta tidak lagi butuh penjelasan. Suatu malam, Niken menggelar acara kecil di alun-alun Tuban, menampilkan anak-anak desa yang kini pandai nyinden dan memainkan gamelan. Di tengah acara, ia naik ke panggung dan berkata, "Dulu saya berdiri di sini sebagai pesinden. Hari ini saya berdiri sebagai istri dari seorang pemimpin. Tapi saya tidak akan pernah berhenti menjadi bagian dari kalian." Suaranya serak oleh haru. Mas Lindra yang duduk di barisan depan menunduk, menahan air mata. Warga pun berdiri dan bertepuk tangan, bukan hanya karena bangga, tapi karena mereka merasa memiliki Niken, seperti memiliki cahaya kecil yang kini menyinari seluruh Tuban. Di balik semua itu, mereka tetap menyempatkan waktu untuk diri sendiri. Setiap malam Jumat, mereka membaca Al-Quran bersama, saling menyuara ayat, dan menyelesaikan satu juz perlahan. Di sela lantunan ayat itu, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan. Mereka menyadari bahwa cinta yang mereka bangun bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Mereka saling mendoakan, bukan hanya untuk rumah tangga mereka sendiri, tapi untuk seluruh rakyat yang sudah menitipkan harapan kepada cinta mereka. Semoga cinta ini menjadi jalan menuju surga, bukan sekadar kenangan dunia, ucap Niken setelah mengucap amin di akhir doa. Tahun berganti, Mas Lindra memasuki masa akhir jabatannya. Banyak yang bertanya apakah ia akan mencalonkan diri lagi, tapi ia hanya tersenyum. Kekuasaan itu fana, tapi cinta yang dirawat dengan tulus, akan terus hidup dalam kenangan rakyat, jawabnya tenang. Ia tahu, cinta mereka bukan diukur dari jabatan, tapi dari jejak yang ditinggalkan. Dan bersama Niken, ia merasa telah meninggalkan jejak bukan di tembok kekuasaan, tapi di hati rakyat kecil yang selama ini sering terlupakan. Dan ketika mereka berdua duduk berdua di pelataran pendopo pada malam yang sunyi, Niken menyandarkan kepalanya di bahu Mas Lindra. "Apa menurut Mas, rakyat akan mengingat kita?" tanyanya pelan. Mas Lindra menjawab sambil menatap bintang, "Mereka mungkin akan lupa wajah kita. Tapi jika mereka terus melantunkan gamelan, jika mereka terus percaya pada cinta dan kesederhanaan, maka kita tidak pernah benar-benar hilang." Di bawah langit yang tenang, dua jiwa itu tahu, cinta mereka telah tumbuh melampaui tubuh, melampaui nama, dan kini menjadi bagian dari tanah, dari rakyat, dan dari langit yang dulu menjadi saksi pertama mereka bersatu. Sebuah kisah yang tak sekadar tentang cinta, tapi tentang pengabdian, kesetiaan, dan suara rakyat yang menjadi restu langit. Cinta Niken Salindri dan Mas Lindra bukanlah dongeng biasa. Ini adalah nyanyian cinta yang dibalut kesederhanaan, dipeluk budaya, dan dijaga oleh doa-doa dari hati rakyat kecil. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika matamu berkaca-kaca membaca perjalanan cinta yang suci ini, jika kamu percaya bahwa pemimpin yang mencintai rakyatnya layak mendapat cinta yang tulus pula, maka, jangan lupa untuk like video ini sebagai tanda cintamu pada budaya dan kebenaran. Komentar pendapatmu, apakah kamu juga merestui cinta mereka seperti jutaan rakyat lainnya? Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah cinta inspiratif lainnya yang menggugah jiwa dan menyentuh nurani. Dan jangan lupa, bagikan video ini ke sahabat dan keluarga yang masih percaya bahwa cinta bisa menjadi jalan perjuangan. Karena di negeri ini, ketulusan masih ada, cinta masih suci, dan pemimpin yang mencintai rakyatnya, pantas mendapat cinta seutuhnya. Sampai jumpa di kisah cinta selanjutnya. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.